Assalamualaikum saudara sebangsa setumpah darah. Ketika video ini saya rekam, pertandingan kedua di grup D yang mempertemukan Uzbekistan dengan Kuwait telah berakhir dan hasilnya Uzbekistan menguliti Kuwait tanpa ampun dengan 5-0. Skor yang identik dengan pertandingan antara Arab Saudi melawan Thailand ya. Sebelumnya di video saya kemarin, saya katakan bahwa Malaysia masih punya harapan untuk lolos ke babak ke-8 besar Piala Asia U23 ini, tapi dengan syarat yang sangat berat, yaitu Kuwait mengalahkan Uzbekistan, dan kemudian Vietnam kembali mengalahkan Uzbekistan dengan skor telak, dan lalu Malaysia harus menang lawan Kuwait. Seperti itu. Tapi, karena kali ini Kuwait sudah kalah dari Uzbekistan, maka Malaysia menemani Kuwait resmi menjadi tim keempat dan kelima yang telah dipastikan gugur. Jadi dari 4 tim Asia Tenggara, 1 sudah dipastikan gugur, tim yang menjuluki diri sendiri Harimau Malaya, Harimau Muda, ternyata pada Piala Asia U23 kali ini resmi menjadi kucing rumahan. Ya, mereka tidak berhasil mencetak gol dalam 2 kali pertandingan, mendapatkan 0 poin, tidak mendapatkan apa-apa, meskipun di sana kita yakin warganya masih tetap jumawa, masih tetap mencari segala macam alasan. Seperti kali ini beberapa postingan dari media mereka menunjukkan bola yang mengenai tangan pemain lah, pada tangan pemain Vietnam itu tidak aktif, dan menurut mereka mungkin itu penalti. Ya terserah saja, ya terserah saja bagaimana mereka ini, karena kita tahu Malaysia selalu punya alasan untuk memaklumi setiap kegagalan mereka, ya, dan begitu mereka berhasil, mereka akan jumawa sambil menghina-hina kita. Jadi dari 4 tim Asia Tenggara, 1 sudah dipastikan gugur. Tinggal besok Indonesia akan menentukan nasibnya dalam pertarungan hidup dan mati melawan Jordania ya. Dan seperti sudah saya singgung sedikit di video saya yang kemarin, bahwa kali ini sebenarnya melihat komposisi tim yang akan diturunkan, kita bisa dikatakan full tim di kali ini ya. Semua pemain terbaik kita tersedia. Ivar sudah lepas dari hukuman 2 kartu kuningnya. Kemudian Nathan tidak ada masalah. Hubner yang buru-buru datang ke Qatar mengejar pesawat, mengejar kereta api, bagaimana di dalam unggahan Arya Sinulinga, salah seorang exco PSSI, yang mengatakan bagaimana pengorganisasian Hubner bisa sampai ke Qatar. Akhirnya tiba di Qatar dari bandara langsung ke stadion karena pertandingan sudah mulai ketika dia sampai, dan tetap turun bermain melawan Australia. Diharapkan hari ini, bentar lagi nanti malam, dia akan benar-benar fit dan bisa diturunkan dari awal gitu ya. Jadi secara komposisi dan mungkin secara taktik kita nggak ada masalah. Nah, apa yang kita pahami dari kejadian Hubner ini, bahwa celaka sekali orang-orang Indonesia yang bermulut kotor membanding-bandingkan, mendikotomi antara pemain keturunan kita dengan pemain tempatan atau pemain lokal kita, ya, yang meragukan nasionalisme mereka. Kita lihat apa yang ditunjukkan oleh Justin. Dia buru-buru datang dari Jepang untuk bertanding mewakili tim nasional, dan juga apa yang ditunjukkan oleh Nathan. Dalam 1 hari dia bermain di 2 benua. Sebelumnya bermain untuk Heerenveen paginya, dan malamnya dia bermain untuk Indonesia melawan Qatar di pertandingan pertama dulu. Ya, bayangkan seandainya mereka berdua benar-benar tidak jadi datang, apa jadinya tim nasional kita kali ini? Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa tim Piala Asia U23 kali ini selain diperkuat oleh pemain lokal, yaitu para pemain tim nasional Indonesia yang bekerja mencari nafkah di dalam negeri, tim kita ini juga diperkuat oleh 6 pemain yang mencari nafkah di luar negeri, ya, warga negara Indonesia mencari nafkah di luar negeri, atau yang biasa kita sebut TKI atau tenaga kerja Indonesia. Nah, di sini ke-6 TKI ini
Ada 1 yang bekerja di Jepang, 1 di Korea, 3 di Belanda, dan 1 di Belgia. Tidak satu pun dari ke-6 pemain ini yang bekerja sebagai TKI di Malaysia ya, karena entah kenapa yang pemain yang menjadi TKI ke Malaysia seperti Sadi Ramdhani ketika pulang ke sini menjadi terkontaminasi, menjadi rasis dan mulai dikotomi antara pemain lokal dan diaspora gitu, atau seperti Jordi Amat yang menurun kemampuannya meraih sling blunder sejak bekerja di Malaysia. Selain dari 2 orang pemain kita tadi, TKI yang sudah saya sebutkan, Justin Hubner yang bekerja di Jepang, dan Nathan Chuaon yang bekerja di Belanda, pemain sepak bola atau TKI yang bekerja di Belanda. Ya, selain mereka berdua, para TKI yang ada di tim nasional Indonesia ini, tim nasional U23 Indonesia ini, ada Marcelino yang bermain di Liga di Belgia, TKI di Belgia, kemudian ada Rafa Struijk dan juga Ivar Jenner bersama dengan Nathan tadi. Mereka itu adalah TKI yang mencari nafkah di negeri Belanda, negeri kelahiran mereka ya. Dan satu lagi ada Arhan, ya, TKI yang bekerja mencari nafkah sebagai pemain bola di Korea. Justin sendiri di Jepang gitu ya. Nah, dengan adanya 6 TKI kita yang bermain di luar negeri ini, yang mencari nafkah di luar negeri, secara komposisi sebenarnya kita sudah tidak ada masalah. Timnas Indonesia tidak ada masalah, kita akan tampil dengan tim terkuat kita melawan Jordania di pertandingan terakhir, pertandingan hidup mati yang menjadi penentu nasib kita lolos atau tidak ke babak 8 besar ya, yang sebagaimana disepakati oleh Erick Thohir dan juga Sintayong, yang akan menjadi penentu nasib dari pelatih kesayangan kita ini juga ya. Kalau Sintayong berhasil membawa tim nasional ini lolos ke babak perempat final, itu artinya kontraknya akan diperpanjang. Tetapi kalau gagal berarti bye-bye Sintayong, sayonara ya, nggak ada lagi. Karena itulah ini menjadi sangat penting. Tapi masalahnya ya, secara permainan, secara strategi mungkin kita tidak masalah. Lagi-lagi yang mengkhawatirkan kita adalah faktor non teknis. Ya, faktor non teknis apalagi kalau bukan wasit. Apalagi kalau bukan wasit. Dan ini menjadi kendala kita bermain di Timur Tengah ini melawan pemain tim Timur Tengah. Dari dulu Indonesia ini sering sekali dirugikan ketika bermain melawan tim Timur Tengah, dan wasitnya juga dari Timur Tengah. Terakhir kali itu waktu yang saya ingat waktu melawan Oman dulu setelah AFF 2010 di dalam kualifikasi Piala Dunia. Kala itu Indonesia dengan tim terbaiknya, ada Gonzalez, masih ada Boas, masih ada Bambang Pamungkas, tapi Bambang Pamungkas sudah mulai menurun pada waktu itu permainannya. Indonesia sangat kuat sekali dan bisa berimbang dikatakan dengan Oman, tapi pertandingan itu dirusak oleh wasit asal Syria waktu itu ya, yang dari Timur Tengah juga, yang mirip-mirip seperti ketika kita melawan Qatar kemarin, meski tidak sevulgar itu, tapi beberapa kali kita di kartu kuning dengan tidak jelas, kemudian menghentikan permainan ketika menyerang, dan akhirnya kalah melawan Oman pada waktu itu. Nah, di sini anehnya ya, biasanya kalau kita bermain di turnamen atau kompetisi antar negara seperti ini, kalau itu di Piala Dunia, biasanya wasit yang memimpin pertandingan antara dua negara itu tidak berasal dari konfederasi yang sama dengan salah satu negara yang ikut bertanding gitu, kecuali mereka berasal dari satu konfederasi. Bisa saja wasit yang memimpinnya dari konfederasi yang sama juga, karena tidak ada keberpihakan, misalnya seperti itu. Nah, di sini ini agak aneh di Piala Asia kali ini ya. Pada pertandingan pertama kita melawan Qatar itu dipimpin oleh wasit dari Asia Tengah. Itu sudah benar, Asia Tengah itu sudah tidak ada masalah sebenarnya, sudah cocok sesuai regulasi. Tetapi wasit VAR-nya dari Thailand, itu seharusnya tidak boleh karena kita itu satu federasi dengan Thailand di AFF kan. Nah, kali ini pun ketika kita melawan Jordania di pertandingan terakhir, keanehan yang sama kembali terjadi.
Karena wasit yang akan memimpin pertandingan ini berasal dari Kuwait, yang berasal dari federasi yang sama dengan Yordania tentunya. Mereka di Asia Barat kan. Nah ini yang membuat kecurigaan muncul pada diri kita ya. Karena kita sudah pengalaman sebelumnya dengan Qatar, kita kalah bukan karena teknis, bukan karena kemampuan, dan tetapi kita itu diincar oleh wasit pada saat itu. Nah, ini kenapa kita mengkhawatirkan ya? Karena sejak Qatar bermain curang terang-terangan seperti itu, Qatar itu banyak sekali mendapat hujatan dari berbagai kalangan ya, bukan hanya dari kita di Indonesia, tapi yang lebih parah menghujat Qatar itu ternyata dari negara-negara Arab sendiri, itu media-media Arab yang menyerang Qatar, yang bermain dengan culas seperti itu ya, bahkan sampai ada keluar lagu mulai beberapa hari yang lalu, no Qatar, no VAR, no Qatar gitu, atau bahasa Arabnya la VAR, la Qatar. Lafar lah Qatar, nggak ada VAR, nggak ada Qatar gitu, yang semuanya menghujat AFC, menghujat Qatar gitu. Dan apalagi Jordania itu sangat sakit hati kepada Qatar yang telah 2 kali mengerjai mereka di Piala Asia, di Piala Asia senior kemarin. Mereka menderita 3 penalti di final ketika melawan Qatar, dan sekarang lagi di U23 kali ini mereka juga mendapat perlakuan tidak adil dari Qatar, dari gol tendangan bebas yang seharusnya ada pelanggaran, dan beberapa kecurangan lagi yang dilakukan oleh wasit dalam membela Qatar ya. Jadi ada kemungkinan kalau wasit Kuwait ini ditempatkan oleh panitia untuk memimpin pertandingan kita melawan Jordania ini adalah untuk meredam kemarahan Jordania, dan mungkin untuk supaya masyarakat Arab tidak marah gitu ya kepada Qatar yang dipandang mencelakakan sesama negara Arab sendiri. Dan kali ini sangat mungkin ya wasit dari Kuwait ini akan menekan kita. Jadi karena itulah, ya, meskipun secara teknis kita kali ini cukup yakin bisa mengalahkan, paling tidak kalah dari Jordania, atau tidak kalah dari Jordania, karena kalau berkaca pada pertemuan terakhir kita dengan Jordania di pertandingan melawan timnas seniornya, kita bisa hanya kalah 1-0 dari Jordania, dan itu pun permainan juga kita tidak terlalu ketinggalan. Ada beberapa serangan yang berbahaya juga yang kita lakukan kepada Jordania, dan 1 penalti yang dipatahkan waktu itu dengan kiper Nadio. Nah, tim yang turun kali ini sebenarnya secara kualitas lebih baik daripada tim senior yang terakhir melawan Qatar ya, melawan Jordania, yang melawan Jordania di kualifikasi Piala Asia kemarin gitu. Nah, karena di sini ada 3 pemain yang menggantikan 3 pemain inti di Piala Asia waktu itu, ya, Ricky Kambuaya, Mark Klok, dan Rahmat Irianto kali ini digantikan oleh Ivar Jenner, kemudian Nathan Chu Aun, dan Justin Hubner. Jadi secara kualitas itu lebih bagus sepertinya. Tapi sekali lagi ya, karena secara teknis kita mungkin tidak masalah ini sepak bola, dan apalagi di Qatar sedang menunjukkan secara vulgar mereka tidak apa-apa bermain curang, tidak peduli, diprotes juga ke komisi wasit, ternyata ketua komisi wasitnya orang Qatar, jadi mungkin tidak berhasil. Yang bisa kita lakukan saat ini adalah berdoa ya, seperti anak kecil yang menangis dan berdoa ketika Indonesia mendapat hukuman penalti dan Hernando Ari berhasil menepis. Secara saintifik mungkin itu tidak ada gunanya. Ya, tidak ada buktinya yang bisa kita temukan korelasi antara doa dengan kita tidak dicurangi. Tetapi percayalah, semangat yang kita miliki di sini, doa-doa kita itu akan sampai kepada, bisa dirasakan oleh para pemain, adik-adik kita yang sekarang sedang berjuang membela lambang Garuda di dada melawan Jordania nanti. Dan kita harapkan doa-doa kita, semangat yang kita sampaikan dari Indonesia ini, dukungan yang kita sampaikan dari sini akan sampai kepada mereka, dan itu membuat mereka lebih percaya diri ya. Dan semoga juga
wasit dari Kuwait ini benar-benar profesional sebagaimana wasit dari Arab Saudi yang memimpin pertandingan kita melawan Australia sebelumnya, yang bersikap profesional dan fair, sehingga kita bisa setidaknya menahan seri Jordania dan lolos ke babak 8 besar Piala Asia U23 kali ini. Dan yang terpenting, kita jangan pernah jumawa. Mari kita lihat nasib yang dialami oleh jiran kita yang merasa diri itu Melayu Mahawangsa, yang selalu melihat rendah negara kita, seolah-olah tidak ada suatu kebaikan apapun yang berasal dari Indonesia ini, dan itulah nasib mereka, dipermalukan dari komentar-komentar mereka sendiri yang mengatakan kita dapat grup empuk, yang mengatakan kita dapat grup mudah, kumpulan mudah, dan segala macam. Itu hanya tim ASEAN, bangganya luar biasa. Semua omongan mereka lepas ke diri mereka sendiri, ya. Jadi, sekali lagi, mari kita doakan tim nasional kita nanti bisa meraih hasil yang baik dan lolos ke 8 besar, ya. Tapi apapun, kita tidak tahu nanti seperti apa hasilnya. Terus kita dukung Garuda Muda kita. Demikian video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan merdeka.